Perkenalkan, nama saya Iwan Yatra Matrada dengan NIM 221052168. Di sini saya akan menjelaskan tentang RBSL, yaitu rancangan bujur sangkar lengkap. Pada studi kasus, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui jenis pelarut terhadap rendemen antioksidan dalam ekstraksi bunga rosella dan menentukan jenis pelarut yang tepat untuk memperoleh rendemen antioksidan tertinggi pada ekstraksi menggunakan 5 jenis pelarut dan menggunakan 5 jenis kelompok tingkat kematangan bunga dan 5 kelompok teknik pengeringan yang sudah tertera pada skema tabel berikut. Baik, untuk langkah pertama di sini saya akan mencari itu sum dari masing-masing jumlah kolom dengan menggunakan rumus sum atau sum dengan rumus sum. Kemudian menjumlahkan kolom 1. Selanjutnya untuk kolom 2, 3, dan 4, 5 bisa di drag ke samping seperti ini. Berikutnya saya akan mencari jumlah baris dengan menggunakan rumus bukan sum ya, karena di sini ada data string. Jadi kita tambahkan secara manual satu persatu. Oke, setelah mendapatkan data ini, kita sama juga kita drag ke bawah. Oke, mungkin ini kita samakan 2 angka di belakang koma. Berikutnya kita akan mencari jumlah total dengan menggunakan rumus sum. Oke, sebelum kita masuk ke tabel sumber keragaman, kita lengkapi dulu tabel perlakuan, yaitu dengan perlakuan antara A, B, C, D, ya, D dan E dengan mencari jumlah dan rata. Menggunakan rumus, yaitu kita tentukan dulu masing-masing nilai A dari setiap kolom. Oke, kita lanjutkan dengan mencari nilai B dari setiap kolom juga sama. Selanjutnya kita akan cari nilai C. Nilai D juga, dan selanjutnya hingga nilai E. Oke, setelah semua jumlah dari perlakuan didapatkan, selanjutnya kita akan mencari rata ya dari setiap jumlah perlakuan dengan membagi dari banyak data, yaitu 5. Kita drag ke bawah. Oke, berikutnya kita akan mencari FK untuk melengkapi data pencarian di tabel sumber keragaman. Menggunakan rumus, yaitu jumlah total akar 2 dibagi dengan jumlah data akar 2. Oke, dapatkan hasil sebagai berikut.
Selanjutnya kita akan mencari total terlebih dahulu dengan menggunakan rumus itu jumlah data 5 kali 5 dikurang dengan 1. Oke, selanjutnya kita akan mencari baris dengan rumus kaunta. Ini barisnya ada 5 dikurang dengan 1 sama. Tanya untuk kolom juga sama, kita menggunakan kaunta, yaitu ini ya, nilainya ada 5 juga dikurang dengan 1. Kemudian untuk tabel perlakuan juga sama, yaitu ini dikurang dengan 1. Nah, sedangkan untuk galat yaitu penjumlahan antara pengurangan selesai ini dikurang dengan nilai baris, dikurang dengan nilai kolom, dan dikurang dengan nilai perlakuan. Bukan 12. Hanya kita akan mencari total dari JK dengan rumus sum SQ dengan semua total data dikurang dengan faktor koreksi. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai baris dengan rumus sum SQ. Nilai barisnya ini ya, ini. Setelah itu kita bagi dengan jumlahnya, itu kaunta dari baris baru ini ya. Setelah itu kita kurangkan juga dengan faktor koreksi. Nah, selanjutnya kita mencari kolom juga sama menggunakan sum SQ. Berikutnya kita menentukan nilai baris kolom, kita bagi dengan kaunta juga. Ini sebenarnya 5 ya, cuma karena ada rumusnya kita masukkan saja. Ini ya 5. Setelah itu juga sama dikurang dengan faktor koreksi. Oke, sebentar. Setelah itu kita mencari perlakuan juga menggunakan rumus sum SQ. Sum SQ dengan jumlahnya dibagi dengan kaunta juga, yaitu jumlah total, kurang dengan ini. Oke, setelah mendapatkan perlakuan, kita cari galat juga sama, kita bisa copy ya langsung dari sini karena sama. Alt C, kita bagi sini Ctrl V. Nah, berikutnya kita cari yaitu nilai dari KT dengan menggunakan rumus ini JK dibagi dengan DB. Bentar, ini tinggal kita drag ke bawah. Selanjutnya kita akan cari F hitung dengan menggunakan nilai baris dibagi dengan galat. Kita kunci dengan F4 karena akan sebagai pembagi tetap. Oke, sekarang kita tarik. Oke, setelah itu kita akan menentukan F tabel ya. F tabelnya dengan rumus F inverse dengan alpha 0,5 ya di sini. 0,5 dibagi dengan baris dan galat. Setelah itu kita kunci dengan F4, enter. Oke, sini nilainya sama ya ke bawah. Untuk di sini juga sama 3,2, tapi kita cukup di sini aja. Untuk ini ke 12. Tuh, kita mencari notasi terlebih dahulu.
if, kita gunakan rumus if. Tadi di tabel di kolom I21 harus kurang dari K21 ke saja ke 21 ya. Dimana di sini diberikan notasi NS jika kurang dari F tabel, dan akan diberikan notasi bintang jika nilai lebih dari F tabel. Nah, karena ini kurang dari F tabel, jadi notasinya NS. Kita drag saya ke bawah. Nah, ini dan ini dia notasinya lebih bintang, yaitu berarti di sini nilai perlakuan berpengaruh signifikan terhadap perilaku ekstraksi. Namun kita akan lakukan uji lanjut dengan menggunakan BNJ pada tabel di samping. Oke, kita tanda ini terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji lanjut BNJ dengan cara kita menggunakan nilai perlakuan. Kita copy terlebih dahulu, kita copy dengan bentuk angka karena nanti akan di sort, maksudnya diurutkan dari terbesar. Kita copy dua. Segini, mesti kita pastekan juga dalam bentuk angka. Selanjutnya kita urutkan dulu dia di menu data dari terbesar ke terkecil. Oke. Nah, di sini saya terurutkan dari terbesar ke terkecil. Kemudian kita bisa cari selisihnya ya, dengan antara nilai ini dikurang dengan kita kunci dulu ya untuk sebagai nilai tetap dikurang dengan ini. Oke. Ya, kita drag ke bawah. Oke, dapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya kita lanjut pada selisih kedua, juga sama dengan ini. Kita kunci, kurangkan dengan ini. Setelah itu kita drag ke bawah. Ya, di sini juga sama dengan menggunakan ini. Kita kunci, kita kurangkan dengan ini. Kita bisa drag juga ke bawah. Oke, dan terakhir kita gunakan ini. Ini kurang ini tidak perlu dikunci ya, karena tidak ada di drag ke bawah, jadi nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita akan mencari penotasian sama seperti ini, yaitu NS atau bintang atau signifikan, berpengaruh signifikan. Sebelum mencari itu, kita harus mencari SY sebagai pembanding saat kita mencari notasi dengan menggunakan rumus, yaitu di sini sudah ada QA, yaitu QA ini didapatkan dari tabel WNJ dengan FV, yaitu jumlah data ada 5 dan koma F2 DB galat sebanyak 12 dan mendapatkan nilai sebagai berikut. Setelah itu kita cari SY dengan rumus ini, kita kalikan dengan SQRT, yaitu KTG, yaitu KTG nya ini dibagi dengan 4. Oke, nah dapatkan hasil sebagai berikut. Ini akan kita gunakan sebagai pembanding untuk mencari notasi di sini. Oke, untuk notasinya kita bisa gunakan rumus if, sama seperti tadi. If ini jika kurang dari
kurang dari ini, maka statusnya akan NS. Sebaliknya, jika lebih maka statusnya akan bintang. Nah, setelah itu kita bisa drag ini ke bawah ya. Untuk mempercepat di sini karena pembandingnya cuma satu, jadi kita bisa copy ini juga. Copy, kita gunakan di sini flow. Nah, dapatkan hasilnya juga. Dan rumusnya juga sama, ini sudah berubah otomatis. Kita juga copy untuk yang kolom berikutnya, nggak dapat, dan kita copy untuk kolom terakhir. Nah, setelah itu kita berikan notasi ya. Notasinya itu ya notasi dalam bentuk abjad. Oke, mungkin nama A karena berbedanya ada B, C, D, E. Oke. Nah, kita bisa juga melakukan uji perlakuan rata dengan menggunakan data yang sama, namun kita urutkan dengan nilai terkecil terlebih dahulu. Oke, saya akan lakukan dengan cara sebagai berikut. Oke, kita salin juga sama rata dan data perlakuan. Salin dalam bentuk nilai angka ya, supaya bisa diurutkan di menu data. Setelah itu kita urutkan dari yang terkecil. Oke, sudah berubah. Dan sekarang kita cari itu nilai rata ditambah SY, yaitu ini ditambah dengan SY ini ya. Lalu kita kunci karena akan sebagai penambah tetap. Nah, sekarang kita berikan notasi dengan cara melihat ini. Jika 5,7 lebih besar dari ini, maka kita berikan notasi A. Dan apakah 5,7 lebih besar ini? Tidak, berarti di sini berubah menjadi B. Dan kita turunkan juga lagi. B, apakah ini lebih besar dari ini? Ya, lebih besar. Kita tambahkan notasi C di sini. Dan C. Apakah ini lebih besar dari ini? Tidak. Berarti notasinya berhenti di sini. Kita turunkan lagi nilainya. Dan ini lebih besar, berarti kita tambah juga di sini D. Di bawah D. Karena ini lebih besar dari ini, dan ini apakah lebih besar dari ini? Tidak. Berarti kita turunkan lagi. Nah, ini lebih besar dari ini, lebih besar. Kita tulis E. Ini lebih besar dari ini? Tidak. Kita turunkan lagi. Oke, karena lebih besar kita E, jadi berhenti di sini. Oke, dari uji lanjut ini dapat disimpulkan bahwa total pelarut, jumlah pelarut antara A, B, C, D bernilai berbeda nyata terhadap rendemen oksidasi ekstraksi bunga rosella. Dan dimana di sini terdapat mendapatkan rekomendasi, yaitu rendemen pelarut jenis A merupakan rendemen paling tinggi tingkat oksidasinya.